saya akan menjelaskan tentang uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi linear berganda yang berbasis ordinary least square atau OLS. Jadi, analisis regresi yang tidak berdasarkan OLS tidak memerlukan persyaratan asumsi klasik. Misalnya, regresi logistik atau regresi ordinal. Demikian juga tidak semua uji asumsi klasik harus dilakukan pada analisis regresi linear. Misalnya uji multikolinearitas tidak dilakukan pada analisis regresi linear sederhana, dan uji autokorelasi tidak perlu diterapkan pada data cross seksional tersebut. Kemudian uji asumsi klasik yang sering digunakan yaitu uji multikolinearitas, uji heterokodisitas, uji normalitas, uji autokorelasi, dan uji linearitas. Tidak ada ketentuan menentukan uji yang mana dulu yang harus dipenuhi, namun analisis dapat dilakukan tergantung pada data yang ada atau menyesuaikan pada kondisi tersebut. Sebagai contoh, dilakukan analisis terhadap semua uji asumsi klasik, lalu dilihat mana yang tidak memenuhi persyaratan, kemudian dilakukan perbaikan pada uji tersebut, dan setelah memenuhi persyaratan, dilakukan pengujian pada uji yang lain. Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui ada tidaknya normalitas residual, multikolinearitas, autokorelasi, dan heterokodisitas pada model regresi. Model regresi linear dapat disebut sebagai model yang baik jika model tersebut memenuhi beberapa asumsi klasik, yaitu data residual, terdistribusi normal, tidak adanya multikorelasitas, autokorelasi, dan heterokodisitas. Asumsi klasik harus terpenuhi karena agar diperoleh model regresi dengan estimasi yang tidak bias dan pengujian dapat dipercaya. Baik, itu penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya yaitu uji multikoloniaritas, yakni multikoloniaritas artinya antar variabel independen yang terdapat dalam model regresi memiliki hubungan linear yang sempurna atau mendekati sempurna, koefisien realisinya tinggi atau bahkan 1. Uji multikoloniaritas adalah untuk melihat ada atau tidaknya korelasi yang tinggi antara variabel-variabel bebas dalam suatu model regresi linear berganda. Alat statistik yang sering dipergunakan untuk menguji gangguan multikoloniaritas adalah variance inflation factor atau VIP, korelasi person antara variabel-variabel bebas, atau dengan lihat eigenvalues dan condition index atau CI. Cara mengatasi masalah multikoloniaritas: yang pertama, yakni mengganti atau mengeluarkan variabel yang mempunyai korelasi yang tinggi. Yang kedua yaitu menambah jumlah observasi. Yang ketiga yaitu mentransformasikan data ke dalam bentuk lain, misalnya logaritma, natural, akar kuadrat, atau bentuk force difference delta. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang selanjutnya, yaitu uji autokorelasi. Nah, ini maksudnya uji autokorelasi itu adalah
untuk melihat apakah terjadi korelasi antara suatu periode T dengan periode sebelumnya, dalam tanda kutip T1-nya. Nah, secara sederhana adalah bahwa analisis regresi adalah untuk melihat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terkait. Nah, jadi tidak boleh ada korelasi antara observasi dengan data observasi sebelumnya. Nah, sebagai contoh adalah seperti pengaruh antara tingkat inflasi bulanan terhadap nilai tukar rupiah akan dipengaruhi oleh tingkat inflasi bulan sebelumnya. Nah, berarti terdapat gangguan autokorelasi pada model tersebut. Nah, contoh lain adalah seperti pengeluaran rutin dalam suatu rumah tangga. Nah, ketika pada bulan Januari, suatu keluarga mengeluarkan belanja bulanan yang relatif tinggi, maka tanpa pengaruh dari apapun, pengeluaran pada bulan Februari akan rendah. Nah, kemudian, uji autokorelasi itu hanya dilakukan pada data time series atau runtut waktu dan tidak perlu dilakukan pada data cross section seperti pada kuesioner, di mana dalam hal tersebut pengukuran semua variabel dilakukan secara serentak pada saat yang bersamaan. Nah, autokorelasi merupakan korelasi antara anggota model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi tidak terjadi autokorelasi. Nah, begini. Ya, autokorelasi merupakan korelasi antara anggota model regresi yang baik. Seharusnya itu tidak terjadi autokorelasi. Nah, beberapa uji statistik yang sering digunakan adalah uji Durbin-Watson, uji dengan run test, dan jika data observasi di atas 100 data sebaiknya menggunakan uji Lagrange multiplier method. Nah, metode pengujian menggunakan uji Durbin-Watson atau DW test. Pengambilan keputusan pada uji Durbin-Watson adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah yaitu seperti yang sudah ada di samping kanan saya, bisa sampean baca. Nah, kemudian ada beberapa cara untuk menggunakan masalah autokorelasi dengan mentransformasikan data, atau bisa juga dengan mengubah model regresi ke dalam bentuk persamaan beda umum atau generalized different equation. Nah, selain itu juga dapat dilakukan dengan memasukkan variabel lag dari variabel terikatnya menjadi salah satu variabel bebas, sehingga data observasi menjadi berkurang satu. Baik, selanjutnya adalah uji heterokedastisitas. Nah, uji heterokedastisitas adalah bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi atau terdapat ketidaksamaan varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Nah, jika variasi dari nilai residual dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lainnya maka disebut dengan homokedastisitas. Dan jika variasi berbeda dari satu pengamatan ke pengamatan yang lainnya, maka disebut heterokedastisitas. Nah, model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi heterokedastisitas, atau dengan kata lain, model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas. Nah, deteksi heterokedastisitas dapat dilakukan dengan metode scatter plot dengan memplotkan nilai
ZPRED atau nilai prediksi dengan SRESID atau nilai residualnya. Model yang baik didapatkan jika tidak terdapat pola tertentu pada grafik, seperti mengumpulkan di tengah, menyempitkan, kemudian melebarkan, atau sebaliknya, melebar kemudian menyempit. Uji statistik yang dapat digunakan adalah uji Gleiser, uji Park, atau uji White. Nah, terdapat 3 metode untuk melakukan uji ini, diantaranya yang pertama, metode korelasi Spearman-Rho. Nah, pengujian heterokedastisitas menggunakan teknik uji koefisiens korelasi Spearman-Rho, yaitu mengkorelasikan variabel independen dengan residualnya. Nah, pengujian menggunakan tingkat signifikan 0,05 dengan uji dua sisi. Nah, jika korelasi di antara variabel independen dengan residual didapat signifikan 0,05, maka dapat dikatakan bahwa tidak terjadi problem heterokedastisitas. Nah, yang kedua adalah metode grafik. Nah, dasar kriteria dalam pengambilan keputusan yaitu pertama, jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada pada membentuk suatu pola tertentu yang teratur atau bergelombang, melebar, kemudian menyempit, maka terjadi heterokedastisitas. Yang kedua adalah jika tidak ada pola yang jelas seperti titik-titik yang menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas. Nah, mungkin sekian dari saya. Mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya akan menerangkan atau membacakan terkait uji linearitas. Jadi di sini uji linearitas ini dipergunakan untuk melihat apakah model yang dibangun itu mempunyai hubungan linear atau tidak. Uji ini jarang digunakan pada berbagai penelitian karena biasanya model ini dibentuk berdasarkan telaah dalam lingkup teoretis bahwa hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikatnya adalah linear. Hubungan antar variabel yang secara teori bukan merupakan hubungan linear sebenarnya, dan juga dalam hubungan linear ini sebenarnya sudah tidak dapat dianalisis dengan regresi linear, misalnya masalah elastisitas. Tetapi jika ada hubungan antara dua variabel yang belum diketahui apakah linear atau tidak, maka uji linearitas ini tidak dapat dipergunakan untuk memberikan adjustment bahwa hubungan tersebut bersifat linear atau tidak. Uji linearitas digunakan untuk mengkonfirmasikan apakah sifat linear antara dua variabel ini yang diidentifikasikan secara teori sesuai atau tidak dengan hasil observasi yang ada. Uji linearitas dapat menggunakan uji Durbin Watson, Ramsey test atau uji Lagrange multiplier. Sekian, terima kasih.